Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F-Channel Belajar untuk Berbagi. Kita lanjutkan pertemuan yang keempat, yaitu kesebangunan dua segitiga bagian kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan kesebangunan dua segitiga dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik, kita mengerti sehingga kita bisa pergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan, yaitu penerapan sederhana dari kesebangunan dua segitiga. Contoh yang ke-10, seorang anak yang tingginya 150 cm mempunyai panjang bayangan 2,5 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan tiang bendera adalah 10 meter. Sketsalah dua kejadian tersebut di atas, kemudian tentukan tinggi tiang bendera. Baik, kita sketsa dulu. Yaitu ada seorang anak tingginya 150 cm, panjang bayangannya adalah 2,5 meter. Ini bayangan anak. Sedangkan di sini kita sudah rubah menjadi cm, yaitu 250 cm. Sementara pada saat yang sama tiang bendera yang ada sebuah tiang bendera, panjang bayangannya, bayangan tiangnya adalah 10 meter. Tinggi tiangnya ini belum diketahui. Baik, untuk memudahkan kita pahami bahwa kedua gambar ini adalah sebangun karena ini tegak lurus ya, ini juga tegak lurus dan sinar cahaya ini adalah sejajar ya. Sehingga dia menghasilkan sudut yang sama ini. Jadi pada dua segitiga yang besar dua sudutnya sudah sama, maka sudut yang ketiga juga pasti sama. Sehingga kedua segitiga ini adalah sebangun. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sudah sebangun, maka berlaku perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, disinilah kita melakukan perbandingan sisi untuk menentukan, mencari tinggi tiang. Kita perbandingkan adalah tiang bendera dengan anak, perbandingannya tinggi tiang berbanding tinggi anak, panjang bayangan tiang berbanding panjang bayangan anak. Kita masukkan angkanya, tinggi tiangnya belum ada, tinggi anaknya 150 cm, panjang tiangnya adalah 10 meter, panjang bayangan anaknya adalah 250 cm. Ya. Sehingga kita kalikan silang, 10 dikali 150 dibagi 250, ini T-nya adalah 6. Maka tinggi tiang bendera adalah 6 meter. Nah, di sini perlu dipahami, kalau gambarnya terpisah, nah ini ukurannya tinggi anaknya 150, bayangannya 2,5 meter, ini harus kita samakan ya, menjadi 250 cm. Sedangkan gambar yang lain yaitu tiang, karena gambarnya terpisah ini bisa tetap meter ya. Jadi yang penting pada satu gambar ini kita samakan. Nanti kalau gambarnya jadi satu, nah itu harus kita samakan semua. Karena ini gambarnya terpisah. Jadi tinggi tiang bendera adalah 6 meter. Kita lanjutkan yang ke-11. Sebuah lampu berada di ujung tiang yang tingginya 3 meter. Seorang anak yang tingginya 150 cm berdiri pada jarak 6 meter dari tiang lampu. Hitunglah panjang bayangan anak yang dibuat oleh lampu tersebut. Kita sketsa untuk memudahkan. Ini ada lampu tingginya 3 meter. Sedangkan anak pada jarak 6 meter dari tiang, tinggi anaknya adalah 150 cm. Yang ditanya adalah panjang bayangan anak. Ini yang ditanyakan, X-nya. Nah, di sini ukurannya ada meter, ada sentimeter, maka tinggi anak ini kita rubah dulu ya. 150 cm, ini kita ubah menjadi 1,5 meter. Kemudian kita gambarnya kita sketsa lagi seperti ini. Nah, kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, kita ingat perbandingan sisi tengah dengan sisi kanan ya. Nah, ini rumusnya adalah C berbanding D, berarti sisi tengah atas berbanding sisi tengah bawah. Kemudian sama dengan E yang atas berbanding
atas tambah bawah yang kanan, ya. Sehingga kita bisa buat perbandingannya, yaitu di sini yang atasnya 1,5 meter, ya, 1,5 meter berbanding 3 meter, karena 150 cm-nya kita ubah menjadi meter tadi, ya. Kemudian X berbanding X tambah 6, ini X berbanding X tambah 6, X berbanding X tambah 6. Kalau tadi sekali lagi 150 cm atau 1,5 meter berbanding 3 sama dengan X berbanding X ditambah 6. Kita hitung, kalikan silang. Ini kita kalikan, ya. 1,5 dikali X, 1,5 X, 1,5 dikali 9, ini maaf, 1,5 dikali 6, 9. Di sini X dikali 3 menjadi 3X. X-nya kita jadikan 1, 1,5-nya kita pindahkan ke kanan, maka 3X dikurang 1,5X. Ini hasilnya adalah 1,5X. 1,5-nya kita pindahkan ke kiri, karena ini perkalian kita pindahkan jadi pembagi. Maka 9 dibagi 1,5X, X-nya ada 6. X-nya adalah 6. Jadi X itu apa tadi? X adalah panjang bayangan anak. Jadi panjang bayangan anak adalah 6 meter. Ya, bisa dipahami, ya, mudah-mudahan. Kita lanjutkan nomor 12. Diketahui seorang anak dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada hari yang cerah. Panjang bayangan anak adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, sekarang kita sketsa lagi untuk memudahkan. Ini ada anak yang menghadap tiang bendera, tinggi anaknya adalah 150 cm, panjang bayangan anaknya adalah 2,5 meter. Dan di sini kita rubah dulu menjadi cm, ya, boleh menjadi cm, ya, boleh menjadi meter sebetulnya. Tapi supaya tidak ada koma, kita rubah menjadi cm. 6 meter itu 600 cm, 2,5 meter 250 cm. Ini 150 cm tetap. Maka kita buat perbandingannya sekarang, ya. Oh, ini ada sisa BE-nya. BE-nya itu adalah 350 cm. Maka kita buat tinggi anaknya adalah 150 cm, bayangan anak adalah 250 cm, bayangan tiang adalah 600 cm, maka ditanyakan tinggi tiang. Setelah disketa terlihat ada dua segitiga yang sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka berlaku perbandingan sisi yang bersesuaian, yaitu tiang bendera berbanding anak. Tinggi tiang berbanding tinggi anak sama dengan bayangan tiang sama dengan bayangan anak. Masukkan angkanya, ya, ini kita bagi, nolnya hilang. Kita kalikan silang, 60 per 25 kali 150. 150 bisa dibagi 25 yaitu 6. Maka hasilnya 6 dikali 6 yaitu 6, 360. 360 cm atau 3,6 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 3,6 meter. Perhatikan gambar di bawah ini, hitunglah panjang F. Ini gambarnya adalah ada dua trapesium, ya. Kita lihat dua trapesium, trapesium kecil dengan trapesium besar. Ditanyakan panjang F ini yang sebelah ini, ya. Langkah-langkahnya kita harus tahu dulu. Yang pertama adalah kita buat garis C dari titik C sejajar DA. Nah, ini kita buat sejajar. Maka di sini kita kasih nama H, di sini kita kasih nama G. Kita bawa EH-nya adalah 7, AG-nya juga adalah 7. Kalau AG-nya 7, maka GB-nya adalah 5, karena ini adalah 12. Maka panjang EF sama dengan EH ditambah HF. Ini, ya, EF sama dengan EH ditambah HF. EH-nya sudah ada 7, nah ini HF-nya yang belum ada. Kita cari AF, kita cari HF adalah dari segitiga yang sebelah kanan ini. Kita potong, nah ini kita keluarkan. Ini ada segitiga kecil dengan segitiga besar, maka HF berbanding GB, ini GB, tengah atas banding tengah bawah, sama dengan CF berbanding CB. Ya, ini sudah berulang-ulang, saya rasa bisa dipahami. CF berbanding CB.
Kita masukkan hurufnya, perbaiki. CF itu adalah CF, CB-nya kita rubah ya, ini. CB-nya menjadi CF ditambah FB. Maka masukkan angkanya, GB-nya 5, CF-nya 4, CF-nya 4 tambah 6, 10. Jadi 5 kita kalikan silang ya, 4 kali 5 per 10, maka HF-nya adalah 2. Nah, HF-nya dapat 2, masukkan kemari, jadi panjang EF-nya adalah 9. Maka panjang EF adalah 9 cm. Nah, ini caranya, ini hasil akhirnya. Baik, kita juga bisa menggunakan cara lain ya. Ini boleh-boleh saja cara seperti ini. Nah, kita coba menggunakan cara lain. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Mencari cara EF, cara lain menggunakan rumus EF. Langkah-langkahnya, kalikan sisi atas dengan sisi atas dengan samping kanan atau kiri bagian bawah. Kanan atau kiri, berarti karena ini angkanya ada di kanan, berarti kalikan dengan yang kanan. Atas dengan kanan bagian bawah. Maka DC dikali FB ya. DC dikali FB. Kemudian langkah berikutnya ditambah hasil kali sisi bawah dengan sisi kanan atau kiri bagian bawah. Oh, ini harusnya bagian atas ini ya. Harusnya bagian atas. Ini atas, bagian atas. Maaf, ini atas. Ya, dengan sisi kanan bagian atas, bagian kanan atau kiri, karena adanya di kanan berarti kanan bagian atas. Maka bawahnya adalah AB, kanan bagian atasnya adalah FC. Kita tuliskan di sini AB dikali FC. Kemudian dibagi dengan jumlah sisi kanan atau kiri, karena ada di kanan berarti jumlah sisi kanan yaitu 6 ditambah 4 atau FB ditambah FC. Nah, baru kita masukkan angkanya. 7 dikali 6 tambah 12 kali 4 dibagi 6 tambah 4. Maka 42 tambah 48 jumlahnya 90. 90 dibagi 10 hasilnya adalah 9. Jadi panjang EF adalah 9 cm. Sama dengan yang tadi ya. Cuma di sini kita menggunakan rumus, kelihatan akan lebih mudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah panjang. Oh, bukan EF ini harusnya. Harusnya sudah diganti ini ya. Maaf, ini harusnya SR ya. Hitunglah panjang SR. Kita mau cari panjang SR. Maka kita perhatikan di sini. Yang pertama tetap garis tengah sebagai patokan. Rumusnya adalah TU sama dengan atas PQ kali kiri bawah 6. Atau PQ dikali TS ditambah SR dikali TP ya. Dibagi TS tambah TP. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian kita masukkan angkanya. SR-nya belum ada tentunya, ini harus kita selesaikan. Kita kalikan, ini 30, 6 tambah 4, 10. 10 kita kalikan silang ya, jadi 9 dikali 10, 30 tambah 4 plus SR. Ini 90 sama dengan 30 tambah 4 SR. 30-nya pindahkan ke kiri jadi dikurang, jadi 60 sama dengan 4 SR. 4-nya pindahkan, perkalian dipindahkan jadi pembagi. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi panjang SR-nya adalah 15 cm. Bisa dipahami mudah-mudahan. Perhatikan gambar di bawah ini, diketahui AB sama dengan CD, AB sama dengan BC sama dengan CD. Hitunglah panjang FB. FB itu ini ya, FB. Langkah yang pertama, angka-angka yang belum ada kita tuliskan ya. CB-nya 18. CD-nya juga 18. Langkah berikutnya adalah perpanjang AB dari sini, perpanjang AB ya.
seperti ini, sejajar, kemudian perpanjang ED dari sini, ya, ketemu di sini, kasih nama G untuk memudahkan. Maka CD ini sama dengan BG, jadi 18. CB juga sama dengan DG, juga 18, ya. Jadi di sini 18. Kemudian kita lihat, karena yang ditanyakan adalah FB-nya belum ada, ini ya. FB ini yang belum ada. Maka kita lihat segitiga AB AFB dengan segitiga AEG. Nah, kita buat perbandingan sisinya. Maka ini FB berbanding EG, FB berbanding EG, kemudian AB berbanding AG. Nah, kita masukkan angkanya. FB berbanding EG, EG itu 12 tambah 18, kemudian AB berbanding AG, AG-nya juga 18 tambah 18, maka kita buat seperti ini. Nah, ini adalah setengah, 18 per 36 ini setengah, maka 30-nya kalikan ke kanan, dikali silang, maka hasilnya adalah 15. Jadi panjang FB adalah 15 cm. Bisa dipahami ya. Kemudian nomor 14, perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai M dan N ya. Kita lihat di sini bahwa sebuah lingkaran, kemudian ada ST tali busur, PQ juga tali busur, kemudian dibuat garis SQ dan dibuat garis PT. Maka perhatikan segitiga SRT dengan segitiga PRQ. Yang pertama, sudutnya, sudut SRT sama dengan sudut PRQ, ini bertolak belakang ya. Kemudian sudut STR ini sama dengan sudut PQR. Ini sudut keliling menghadap busur yang sama, menghadap busur SP yang sama. Jadi sudut ini, sudut keliling yang menghadap busur SP, ini busur SP ya. Kita ingat pelajaran waktu lingkaran ya. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu pasti sama besar. Nah, ini sudut ini dengan ini menghadap busur yang sama, busur SP sama besar. Kalau dua sudutnya sudah sama, pasti sudut yang ketiga juga sudah sama ya. Atau mungkin kalau mau dilihat lagi ya, sudut S ini menghadap busur TP. Sudut P juga menghadap busur TQ ya, maaf, busur TQ. Berarti menghadap busur yang sama juga. Berarti sudutnya pasti sama. Kalau sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, maka ini adalah dua segitiga yang sebangun. Kalau sudah sebangun, maka kita bisa membandingkan sisinya. Maka perbandingan sisinya adalah segitiga SRT dengan segitiga PRQ. SR itu ini ya, SR, sudut S dengan sudut merah, berarti ini sama dengan PR, berbanding PR ya. Sedangkan RT ini merah, sudut merah dengan sudut biru itu berbanding RQ. Nah, ini RQ. TS ini sudut biru dengan sudut ini ya. Maka sudut biru dengan sudut ini berbandingannya ST dengan PQ. Masukkan angkanya. 18/36 ini sudah lengkap. Ini kita sederhanakan jadi setengah. Maka M banding 26 sama dengan 1/2. Langsung kita kalikan silang. 26-nya dibawa ke kanan, kalikan 26. Maka ini hasilnya adalah 13. Kemudian yang kedua, setengah dengan N/40. Ini juga kita kalikan silang ya. 40-nya kita bawa ke kiri, jadi dikali 40. 40 dikali setengah adalah 20 N-nya. Maka yang ditanyakan adalah N, maka nilai M tambah N sama dengan 13 tambah 20, yaitu 33 cm. Bisa dipahami ya. Nah, ini ada soal yang untuk latihan, semoga soal ini bisa dikerjakan dan bisa dipahami. Karena ini soal terapan dalam segitiga-segitiga yang sebangun. Masih melanjutkan latihan 44,
halaman 254, sekarang soal nomor 8, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Semoga bisa dikerjakan dengan baik sebagai tolak ukur apakah materi-materi yang kau pelajari sudah bisa kau pahami dengan baik atau belum. Selamat mengerjakan. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersama AF Channel belajar untuk berbagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.